Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Pratama dengan nomor WP 18101152610057. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bentuk dari analisis sistem informasi yang lama dari soal yang diberi sama Bapak. Baiklah, saya akan menjelaskan. Yang pertama itu adalah entitinya adalah pasien. Pasien ini memberikan data pasien ke bagian obat. Dari data pasien tersebut memiliki atau memberikan catatan data pasien. Dari catat data pasien tersebut mengeluarkan lagi data pasiennya. Data pasien itu terbagi atas duanya. Yang pertama ke dokter, yang kedua masih di bagian itu. Dari data pasien yang bagian yang sama itu menyalin ke buku besar. Dan selanjutnya dari data pasien ke dokter itu memberikan data pasien kepada dokter, langsung mencatat hasil pemeriksaan. Dari data hasil pemeriksaan tersebut memberikan data hasil pemeriksaan kepada bagian obat. Dari data hasil pemeriksaan tersebut langsung menginformasikan kepada perawatan pasien. Dari perawatan pasien tersebut langsung menyalurkan dari data hasil perawatan tersebut. Dari data hasil perawatan tersebut langsung meminta data hasil perawatan. Setelah diberikan data hasil perawatannya, langsung saja dibuat rincian biaya laporannya. Dan laporannya itu tersebut adalah laporan rincian biaya. Dari buat rincian biaya laporan memiliki kwitansi. Kwitansi dari bagian ADM langsung memberikan kepada pasien kwitansinya. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan tentang bentuk analisis sistem informasi yang baru. Informasi yang baru yaitu memiliki entiti yang sama dari analisis sistem informasi yang lama tadi. Dari data dari bagian obat mengeluarkan formulir kosong dan diberikan kepada pasien, dan pasien langsung mengisi formulirnya. Setelah formulir terisi, diberikan lagi kepada bagian obat formulir terisi, dan langsung dari bagian ini tersebut langsung menginputkan data pasien dan memberikan laporan data pasien dan langsung mencetak kartu pasien. Setelah dicetak kartu pasien, diberikan lagi kepada pasien, dan pasien setelah melihatnya langsung memberikan lagi kepada bagian obat itu kartu pasiennya. Setelah itu langsung saja melakukan pemeriksaan. Setelah melakukan pemeriksaan, keluarlah hasil pemeriksaannya. Hasil pemeriksaan tersebut langsung saja dilaporkan kepada dokter, dan hasil pemeriksaan tersebut mengeluarkan perawatan dari pasien. Setelah diceknya sama dokter atau perawatan pasien tersebut, hasil perawatan tersebut langsung diapakan kepada bagian administrasi. Hasil perawatan tersebut mengeluarkan entiti pembayarannya. Setelah itu dari entiti pembayaran tersebut langsung saja dibentuknya adalah kwitansi. Bentuk kwitansinya, setelah kwitansi tersebut diberikan lagi kepada pasien dalam bentuk kwitansinya.
Setelah itu, kwitansi dari bagian administrasi tersebut merekap kwitansinya dan langsung memberikan laporan pendapatan harian dan dilaporkan kepada pimpinan pendapatan harian tersebut. Dan juga begitu juga rekap pendapatan bulanan dan dilaporkan juga kepada pimpinan. Dan juga rekap pendapatan tahunan juga dilaporkan kepada pimpinan tersebut. Dan kembali lagi kepada bagian laporan datanya, laporan data pasien harian juga dilaporkan kepada pimpinan. Dan selanjutnya juga dilaporkan laporan data pasien bulanan juga disampaikan kepada pimpinan. Ya, cuman itulah bentuk dari analisis sistem informasi yang baru yang saya rangkap. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konteks diagram. Yang diagram konteksnya itu rawat inap klinik XYZ. Dari konteks diagramnya memiliki berbagai entiti yang itu pasien, bagian obat, bagian administrasi, dokter, dan pimpinan. Dari rawat inap klinik tersebut menyalurkan kepada pasien yaitu kartu pasien kwitansinya. Setelah itu memberikan kartu pasien kepada dokter. Dan setelah itu memberikan kwitansi laporan pendapatan harian, laporan pendapatan bulanan, dan tahunannya pada bagian administrasi. Dari rawat inap tersebut memberikan kartu pasien, laporan data pasien harian, bulanan, dan laporan data pasien kepada bagian obat. Dari bagian obat tersebut memberikan lagi form data pasien rekap dan pasien harian, bulanan, dan tahunan kepada konteks diagram rawat inap XYZ tersebut. Dari konteks diagram ini menyampaikan kepada pimpinan yaitu laporan pendapatan harian, laporan pendapatan bulanan, laporan pendapatan tahunan, dan laporan pasien harian, bulanan, dan tahunan kepada pimpinan. Ya, itulah bentuk dari konteks diagram yang baiklah, saya akan menjelaskan tentang atau bentuk dari data flow diagram atau DFD. Yang pertama yaitu entitinya pasien, memberikan data pasien ke bentuk yaitu menyerahkan data pasien. Dari data pasien ini menyerahkan ke bagian administrasi data pasiennya, lalu diinputkan data pasien dan langsung dibentuk data store-nya yaitu adalah pasien. Dari data store pasien tersebut memberikan data pasien ke dokter. Setelah itu langsung diberikan data pasien kepada dokter, dan dokter langsung mengeluarkan atau memeriksa pasien tersebut. Hasil pemeriksaannya yaitu adalah input hasil pemeriksaan dari resep obatnya dan dikembalikan lagi kepada data store yaitu pasien. Dari hasil pemeriksaan dan resep obat tersebut langsung diberikan kepada bagian administrasi atau ADM. Dan dari ADM itu tersebut langsung memberikan hasil pemeriksaan yaitu mencetak surat rawat inap dan juga menginputkan semua kebutuhan pasien dan dikembali lagi kepada pasien. Dan setelah itu surat rawat inap tersebut memberikan kwitansi pembayaran. Kwitansi pembayaran tersebut diberikan kepada pasien. Begitupun surat rawat inap juga diberikan kepada pasien. Dari bagian administrasi
memberikan laporan harian, laporan bulanan, dan laporan tahunan. Dari laporan harian tersebut yaitu merekap laporan harian dan juga laporan biaya harian dan disampaikan kepada pimpinan. Dan begitu juga laporan bulanan, merekap laporan bulanan, laporan biaya bulanan dan disampaikan juga kepada pimpinan. Selanjutnya laporan tahunan, direkapnya laporan tahunan tersebut dan laporan biaya tahunan tersebut juga disampaikan kepada pimpinannya. Itulah bentuk dari susunan data flow diagram yang saya rekap. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang atau bentuk analisis sistem informasi yang saya buat dalam bentuk ERD yang memiliki entiti pasien, entiti dokter, dan entiti tindakan pemeriksaan. Ya, inilah bentuk dari ERD yang tersebut. Dari entiti pasien, atributnya yaitu nomor pasien, nomor telepon, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, Anda dan alamat pasien. Dan pasien tersebut memiliki tindakan pemeriksaan. Ya, atributnya itu total tindakan dan total biaya tindakannya. Dan juga memeriksa itu adalah dokter. Dokter memiliki atribut nama dokter dan ID dokter dan spesialisnya. Ya, itulah bentuk dari ERD yang saya buat. Oke, sampai disitulah tugas yang bisa saya buat. Kalau ada salah, mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.